Jadi ini minum khamr semua wis. Serius ini. Gak sholat terus gak ngamar. Dokter bilang lambungmu ini mau sakit. Kau nek mandek mungkin kamu sembuh. Tapi kalau kamu lanjut kamu bisa kena liver. Tapi namanya istiqomah. Dilanjut minumnya tadi. Sampai dia sudah hampir kena liver. Dokter bilang kamu kalau minum lagi mati kok. Subhanallah, tidur malam hari seperti mimpi Nabi Muhammad SAW. Dia cerita karena dia polos ya, dia tidak ngerti ini. Seperti di atas bukit semua orang memberitahu. Itu diantara kalau memang seseorang akan diimpeni Rasul. Orang kalau mimpi Nabi itu dia bangun, dia tidak mungkin bingung. Dia pasti yakin itu tadi Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dia tidak mampu memandang wajahnya langsung, akan ada teman-teman di mimpinya yang ngasih tahu, Mas, itu loh Nabi Muhammad, atau Mbak, itu loh Rasulullah. Itu teorinya seperti itu. Ini mek cerita ya, teori bukan praktek. Teori. Anak tadi itu bilang dia mimpi seperti Nabi Muhammad di atas gunung, dia mau maju tidak bisa. Sedangkan teman-temannya yang lain mengatakan, ayo Rono, itu Nabi itu. Dia kakinya ini kaku. Ya minumnya itu tadi yang membuat dia tidak bisa maju. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'an rabbiya khair rabb wa sitatna al-musyafa'antuhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihim muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Yang saya hormati akhi fillah, saudara saya Habib Ja'far Al-Haddar Al-Jufri ya, Al-Jufri. Keliru itu bisa geger Bu ya. Habib Ja'far Al-Jufri yang semoga diberi rahmat oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah segala hajat-hajatnya. Juga untuk Mas Nanang yang saya rindukan, dan juga Mas Ale, mas-mas yang tidak asing bagi saya, dan ibu-ibu yang semoga dimudahkan berangkat haji umroh. Pada siang hari ini alhamdulillah bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan ini bisa berkah dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya berharap kepada Allah agar pandemi ini segera hilang. Karena cobaan itu memang mesti datang, dan cobaan itu tidak selalu jelek. Cobaan itu kadang-kadang tampaknya baik. Ada cobaan yang buruk, ada cobaan yang baik. Kadang-kadang cobaan itu datangnya tampaknya baik, padahal dia cobaan. Ada kadang masalah itu, tapi sebenarnya dia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ibunda Nabi Musa alaihissalam diberi cobaan oleh Allah untuk mengintirkan, atau apa ya? Menghanyutkan itu apa sih? Mengintirkan. Betul itu bahasa Indonesia. Menghanyutkan putranya yang baru lahir di atas sungai Nil. 40 hari 40 malam Nabi Musa sing dijupuk sing enak ya Habib Ja'far. Oh gitu. Enggak jauh. Ini aja. Dihanyutkan ibu-ibu 40 hari 40 malam di sungai Nil. Jenengan belum tahu sungai Nil itu. Saya juga belum tahu. Jadi gede, sungainya itu besar. Tapi justru dari situlah Nabi Musa diambil oleh istri Fir'aun yang bernama Siti Asia. Diambil, dibesarkan di rumahnya Fir'aun. Nabi Musa itu besarnya di mana? Di rumahnya, istananya Fir'aun. Tapi ternyata jadi Nabi, jadi Rasul. Cobaan awalnya, tapi akhirnya baik. Ada yang enak awalnya, akhirnya berat. Seperti Korun. Korun itu dia cobaannya enak, uripe.
semua kehidupannya lancar. Nabi Musa mendoakan dia. Ketika dia kan minta sama Nabi Musa, ya Nabi Musa, saya mohon didoakan supaya saya jadi orang yang kaya. Kalau bahasa Malangnya itu ayak. Kaya itu ayak. Faham? Antum ini jelas apa belas? Jelas. Ayak itu apa? Kaya. Alodi itu apa? Idola. Bahasa Malang itu diwali. Ini ayak, kepingin kah? Minta sama Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, sudah kamu sabar aja begini. Minta sama Nabi, ditunggu nama Nabi Musa. Kobul. Apa ilmunya Korun itu? Dia bisa merubah pasir jadi emas. Makanya suki. Kalau sekarang jenengan bisa merubah pasir jadi emas, parang tritis itu entek loh. Pasir itu jadi emas kabeh. Tapi apakah bagus buat Korun? Habis. Korun ternyata ditelan oleh bumi wassalam. Jadi kayanya Korun itu tidak indah bagi dia. Tapi kehilangan anak bagi ibunya Nabi Musa itu ternyata berakhir dengan baik. Cobaan hidup itu tidak akan pernah selesai. Nabi Yusuf itu cobaannya enak, diuber-uber wong wedok ayu. Ya, katakanlah kalau nama para ulama masih beda pendapat, tapi banyak yang mengatakan namanya Zulaikha. Walaupun tidak ada yang memastikan namanya Zulaikha. Siti Zulaikha itu kan Miss Universe waktu itu. Kalau sekarang yang banyak itu Miss Call. Miss Universe paling cantiknya orang. Nabi Yusuf dicoba, tapi Nabi Yusuf aman, lolos dari cobaan itu. Berapa banyak anak muda sekarang susah untuk bertahan dari cobaan yang seperti ini, sehingga ngober-ngober. Nah, sekarang ini cobaan baru, sudah sekitar hampir 2 tahun ini ada namanya pandemi. Dan pandemi ini sudah pernah dirasakan Rasulullah SAW. Lockdown itu, apa PSBB, PMKM, masih ada itu? Masih ada? Tidak ada sudah. Itu adanya di sosmed. Oh, di sosmed. Yang pembatasan ibu-ibu, tidak boleh ke sana. Kalau ke sana harus ada pemeriksaan. Lah, itu Rasulullah sudah pernah kena lockdown itu. Kalau kita mungkin tidak sampai setahun, kadang-kadang cuma 2 minggu, setelah itu hilang lagi. 2 minggu kemudian hilang lagi, kan begitu. Rasulullah itu di lockdown 3 tahun di Syed Bani Hashim, di satu lembah yang Rasulullah SAW tidak boleh keluar atau turun dari lembah tersebut 3 tahun. Kenapa? Karena orang kafir itu marah. Semakin banyak orang kafir yang ikut Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik ke atas, supaya di atas tidak boleh turun, tidak boleh menikah dengan orang yang di bawah, dan tidak boleh mengadakan jual beli dengan orang Mekah yang ada di bawah. Jadi yang di atas, di bawah. Melijo, tahu melijo ibu-ibu? Orang yang jualan seperti sayur di pickup itu apa namanya? Apa namanya bahasa Jogjanya? Orang yang lewat bawa sayur itu apa namanya? Apa itu? Tukang sayur. Kalau di Jawa Timur namanya melijo. Melijo itu kan diuber-uber cewek-cewek ya. Kalau subuh-subuh itu biasanya. Jadi jenengan kalau kepingin cepet dapat itu ya jualah sayur. Dodol sayur. Orang-orang yang jual sayur, jual daging di zaman Nabi Muhammad itu kalau mau berjualan, itu mereka kalau mau naik ke atas bukit, itu Rasul umur 46 sampai 49. Kalau mau naik ke atas itu dihadang di bawah oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kamu mau ngapain? Mau jual sayur, mau jual daging. Kalau kamu mau ke atas, maka kamu wajib jual 10 kali lebih mahal daripada kamu jual sama kita. Nek gak, maulid bojomu rondo loh. Langsung gitu ancamannya. Anakmu jadi yatim. Kalau kamu masih pulang kepingin dalam keadaan hidup, maka kamu harus menjual kepada Nabi Muhammad dan yang konco-konconya Rasul dengan harga 10 kali lipat. Lah Anda bisa bayangkan, kalau di Jazirah Arab itu di gunungnya itu pasti gersang. Nah kalau di sini kan jangan lihat hijau semua di sini, walaupun rumput futsal ya, tapi kan hijau. Di Arab itu tidak hijau, gersang sekali. Semoga jangan yang berangkat ya haji dan umroh. Nanti jangan lihat 2011 pun antara Mekah Madinah sekitar 450 kilo. Itu yang kira-kira 425 kilo itu padang pasir. 2021, bayangkan 1400 tahun yang lalu. Maka perjuangannya Nabi Muhammad itu luar biasa. Nabi Muhammad itu dicoba lebih besar dari saya dan panjenengan. Jauh cobaannya Nabi Muhammad SAW lebih besar dari kita. Dan Nabi Muhammad sabar.
Tidak ada yang pernah dilempar kotoran seperti Rasul SAW. Tidak ada yang melempar tanah ke tubuhnya seperti yang dilakukan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau itu orang yang ganteng. Lawang putune kayak gini. Apa mah? Rasulullah itu man ra'ahu badihatan habah wa man arafahu ahabbah. Itu sifatnya Rasul. Orang yang pertama lihat Rasul itu mesti bahasanya itu jegagi itu. Tiba-tiba bukan berarti. Kaget itu apa? Mombul. Jumbul. Jumbul itu kan rambut yang keluar. Hah? Itu jambul. Jumbul saking kagetnya. Orang pertama lihat Rasul itu kaget pasti. Sampai satu orang yang ada, orang Yahudi di Medina. Orang Yahudi di Medina itu waktu melihat Rasul datang, kan min thaniyatil wada, ya kan? Dari lembah Thaniyatil Wada Rasul muncul. Itu orang-orang di Medina sudah nunggu Nabi Muhammad SAW. Ditunggu Rasul itu. Di sing jarine wong Madinah ini akan datang orang yang istimewa, sifatnya begini dan begitu. Orang Yahudi pun itu penasaran, sehingga mereka naik di pohon kurma karena pohon asem tidak ada di sana. Jadi naik kurma, apa mana pencet. Jadi naik kurma, di atas kurma dia nunggu. Waktu Rasul muncul itu saking cahayanya Nabi, orang yang di atas pohon itu hampir jatuh. Saking padangnya, selamat dia nyekolah. Itu dari jarak kira-kira 500 meter. Wajahnya Rasul itu enggak ada wong kaget. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita bisa memandang wajah itu di dunia sebelum di akhir. Orang kalau mimpi Nabi Muhammad senengnya luar biasa. Jari ini orang-orang aku bisa diturun. Orang yang saya punya guru-guru dan Habib Ja'far juga punya guru-guru yang sering mimpi Nabi. Ya kalau mimpi Nabi itu orang paling cepat tobat kalau sudah diimpeni kanjeng Nabi. Tapi tidak boleh cerita. Mimpi Nabi cerita, ya viral akhirnya. Ya kalau mimpi Nabi jangan cerita. Itu Rasul kepingin berdua sama jenengan. Rasul itu kepingin dekat sama jenengan. Tapi jauh ruang. Kecuali kalau Nabi memerintahkan menyampaikan. Ada begitu. Ya semoga kita ini yang hina diizinkan mimpi Rasul SAW. Ada teman saya ini. Dari lama teman memang dia tuh musisi. Ya, musisi. Minum gak sholat kabeh dilakoni. Rahasia. Jadi ini minum homer semua wis. Serius ini. Gak sholat terus gak ngaruh. Dokter bilang lambungmu ini mau sakit. Kau nek mandek mungkin kamu sembuh. Tapi kalau kamu lanjut kamu bisa kena liver. Tapi namanya istiqomah. Dilanjut minumnya tadi. Sampai dia sudah hampir kena liver. Dokter bilang kamu kalau minum lagi mati kok. Allah tidur malam hari seperti mimpi Nabi Muhammad SAW. Dia cerita karena dia polos ya, dia tidak ngerti. Seperti di atas bukit semua orang memberitahu. Itu diantara kalau memang seseorang akan diimpeni Rasul. Orang kalau mimpi Nabi itu dia bangun dia tidak mungkin bingung. Dia pasti yakin itu tadi Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dia tidak mampu memandang wajahnya langsung, akan ada teman-teman di mimpinya yang ngasih tahu, Mas, itu loh Nabi Muhammad, atau Mbak, itu loh Rasulullah. Itu teorinya seperti itu. Ini nek cerita, ya teori bukan praktek. Teori. Anak tadi itu bilang, dia mimpi seperti Nabi Muhammad di atas gunung, dia mau maju tidak bisa. Sedangkan teman-temannya yang lain mengatakan, ayo Rono, itu Nabi itu. Dia kakinya ini kaku. Ya minumnya itu tadi yang membuat dia tidak bisa maju. Tahu-tahu ada orang yang mendekati dia sambil mengatakan, kamu mau ke Nabi? Iya. Kalau kamu mau ke Nabi ya kamu harus maju. Maksudnya tobat. Bangun, nangis, grup bandnya di Buyarno, padahal sudah nasional. Kata sebut grup bandnya supaya jenengan tidak golek di YouTube. Bubar grup bandnya. Konco-konco ini bingung.
Loh apa ini kita lagi top, waktu itu sudah mulai masuk di TV-TV nasional, waktu TV masih top ya, sekarang TV wassalam sudah. Masih nonton TV? Izin mbak ya. Kecuali kalau pengajian. Masih nonton sinetron? Jangan ya. Biasanya yang suka nonton sinetron anak-anak ini bu ya. Ikhwan ini yang suka nonton sinetron. Sinetron Real Madrid, sinetron Liverpool itu. Maka dia bangun dibuyarkan itu. Ditinggal, dia pindah hijrah dari Jakarta pindah ke Malang. Memang orang kalau mau jadi baik itu pindahlah ke Malang. Kota terbaik di dunia menurut saya. Mampir ke Malang, nikah di sana, buyar semua maksiatnya, kenceng sholat, jadi orang baik. Ditinggal semua urusannya. Gara-gara mimpi Kanjeng. Jadi mimpi Rasul itu jalan tobat tercepat ibu-ibu. Itu kalau orang tobat biasa dari Malang ke Jogja naik mobil, lewat Madiun, lewat Ponorogo, ketemu Reog, susah. Tapi kalau mimpi Rasul itu seperti naik pesawat atau lewat pintunya Doraemon, langsung sampai di. Semoga kita diimpeni Nabi Muhammad SAW. Karena memandang wajahnya itu nikmat yang luar biasa. Satu orang sahabat Nabi Muhammad ketika perang, dia itu matanya kena tombak, ya, matanya kena tombak. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mata saya ini gimana? Mata saya ini gimana? Satu sahabat mengatakan, ketok bisa naik, pesisan, karena masih ada satu urat yang keluar, yang nahan mata itu, bola matanya ini keluar. Kata Nabi, kini tak balik no. Tapi don't try this at home. Ini mukjizat. Dibalik no meripatnya itu tadi. Diusap lebih jelas dari yang sebelah kiri. Langsung ketok lagi. Rasulullah wafat. Dia minta apa? Ya Allah, tidak ada manfaatnya saya hidup ini. Buat apa saya lihat kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, saya mohon butakan saja saya. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang waktu Rasulullah wafat itu ada yang minta, ya Allah jenengan pundut kula. Meninggal seketika. Sahabat Umar bin Khattab ngamuk-ngamuk kalau ada orang yang bilang Rasulullah meninggal. Saking histerisnya orang-orang wafatnya Nabi Muhammad. Karena wajah itu memang luar biasa hadirin hadirat. Dan wajah itulah yang pernah merasakan tidak makan 4 hari 4 malam. Gak mangan, gak sambat. Saiki arek innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena pandemi ae, sapa sing gak sambat? Semua mesti sambat. Tapi Nabi Muhammad lebih berat cobaannya dari kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Di lockdown 3 tahun, sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu saking seringnya makan kurang-kurang, satu ketika beliau mohon maaf pipis di malam hari. Kok suara pipisnya itu tidak seperti biasanya yang keluar menetes ke padang pasir. Kok suaranya itu ada seperti apa ini? Setelah malam hari dilihat sama dia, ternyata dia pipis di atas sebuah kulit kambing yang kering. Tapi kulit kambing yang sudah dibelai. Dilihat sama dia. Jadi bukan bangkai ya, bukan bangkai. Kulit kambing kalau dijemur di 45 derajat itu kan pasti mengandung lendeng ya, Bu. Keras dia itu. Understand? Ibu-ibu ini jelas apa belas? Jelas ya. Keras ini seperti kerupuk. Saking gak ono sing dipangan itu. Dicuci kulit itu, ditumbuk lagi, dimasak sedikit, dimakan. Ya apa? Padahal sudah dipipisi tadi. Disucikan, dimakan. Saking repotnya umatnya Nabi Muhammad waktu di lockdown. Bukan 1-2 bulan, 2 minggu, tidak 3 tahun di lockdown oleh orang Mekah. 46 sampai 49 dari usianya Nabi Muhammad SAW. Gak sambat terus. Tapi kita tidak, ya berat untuk mendapat cobaan seperti itu. Tapi kita ini umatnya tidak dicoba seperti Nabi Muhammad SAW. Berangkat ke Taif, jangan kan semerap. Rasulullah sampai di Taif itu tidak seperti saya begini sama Habib Ja'far. Ini kita ini putune tapi ya ibadahnya gak sepira, tapi lihatlah. Ya. Nabi Muhammad dulu datang tidak disambut begini, Bu. Rasulullah datang ke Taif itu kemudian ngomong ke orang Taif, kata orang Taif, lasta mursalan.
kamu ini bukan nabi, kamu nabi cak opo gini.